Kebetulan nih, kitanya sekarang kan lagi bikin event lari juga nih di Bali. Dan kebetulan coach ini kan juga ikut tuh. Yes. Nah, kita tuh pengen tahu yang dirasakan coach event kemarin dengan dibandingkan dengan event-event lainnya gimana nih coach? Nah, kemarin kan sempat viral ya. Lari itu lebih banyak membakar, jalan tuh banyak membakar kalori ya. Nah, sebenarnya gini, kalau dibandingkan lari dengan intensitas yang sama panjangnya, balik lagi ke aerobik. Aerobik itu membakar kalori dari intensitas rendah sampai tinggi dengan durasi panjang. Tujuannya adalah membakar kalori yang ada dalam tubuh kita. Nah, jalan itu kan biasanya cenderung misalkan sejam, 2 jam segala macam kan. Nah, sedangkan lari paling 30 menit selesai, 45 menit selesai. Nah, ini ya baru membakar pada saat kadar air kita. Terus kemudian kadar gula kita, terus belum lemak, belum segala macam lah, itu belum kebakar. Nah, sementara kalau jalan itu durasinya panjang, jadi dari gula, air, lemak segala macam kebakar situ. Terus ada pesan nggak buat para pelari adik saya ini nih yang pada mau berlatih, yang mau FOMO ya? Dan di podcast chapter kedua sama Coach Andi turun enggak nih? Iya kan? Kasih jalan. Challenge ya. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Halo Sobat Justisia lagi. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kali ini saya gak sendirian, dan saya adalah Yudi Gunawan. Siapa Yudi Gunawan ya? Yudi Satrio, dan partner saya Febri siapa? Febri siapa ya? Ya, dia gak hafal nama gue sendiri. Astaga. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, dan mungkin kalian para runner itu pasti udah pada kenal semua. Dan ini dia tamu kita, Coach Andi. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Waduh, kayaknya habis lari di Labuan Bajo ini ya kan? Ketahan Habis gak? terdampar. Berapa hari ketahan di sana? Seminggu. Berapa kilo kok di sana? Kemarin ikut yang HM. Oh ya. HM itu apa coba? Haji Maste kali. HM apa coba? Half marathon. Marathon. Kemarin di sana ada 5, ada 10, half marathon, full marathon sama kites. Apa tuh? Kites ada juga kites. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Buset. Nah, itu boleh juga tuh ntar anak-anak Adiaksa. juga nanjak-nanjak gitu kan? Enggak, kalau anak-anak cuma sprint 100 meter aja. Dash ya, dashing kites gitu ya. Oh iya, wah keren. Nah, kita ini kan sekarang lagi naik daunnya ya, olahraga lari ya. Betul, mau dimanapun ya, terutama di Jakarta ya. Yes. Itu lari semua orang ikut lari, orang-orang beli sepatu lari. Tiap minggu itu ada. Jadi FOMO. Iya. Bener tuh, jadi FOMO lah. Kalau coach sih kan dari awal memang udah lari sih. Sebenarnya perjalanan olahraga lari ini seperti apa sih kok sampai se-FOMO sekarang nih? Tahu nggak lu? Apa orang cuma pengen dapat fotonya doang gitu lalu? Nah, itu mungkin salah satu juga ya. Tapi kalau kita berbicara lari, sebenarnya kalau saya pribadi ya, itu mulai memang dari sekolah ya dulu, dari SMP ya. Dari SMP kan kita udah terbentuk di tim atletik kan gitu. Nah, kebetulan rumah saya juga dekat sama stadion. Jadi setiap hari ya pasti latihan terus gitu kan. Nah, zaman dulu tuh kalau kita latihan itu banyak teman-teman yang justru nggak kayak sekarang kan. Justru kalau lari kan orang pada ngikut ya sekarang ya. Malah banyak gimmick-gimmick. Kalau dulu beda. Dulu kalau kita lari justru lu ngapain sih lari terus gitu kan? Karena yang lari bisa dihitung jari gitu kan. Gak sebanyak sekarang gitu. Kalau lu latihan gitu kan lari kan paling cuman 3 orang dan orang-orang di sekitar lu pasti ngeliatnya apaan sih tuh orang lari-lari. Betul. Kalau sekarang kan justru banyak community, banyak orang yang pada ikut kan sekarang. Kalau dulu memang lari itu sesuatu event yang sangat jarang. Paling kalau dulu kompetisi itu paling cepat ya, itu paling 3 bulan sekali. Itu kan Popda, terus nanti naik lagi ke Jurnas ya segala macam. Emang program pemerintah ya? Betul, program nasional ya. Kalau sekarang kan
mau nasional, mau event swasta, hampir tiap minggu kan ada. Jadi Iya. mau kalangan atlet, mau kalangan influencer, mau kalangan pencinta olahraga yang sekarang lagi ikut-ikutan, itu pun bisa menikmati gitu. Oh iya. Ada nggak sih tips and triknya bagi pemula? Nih kayak saya juga paling jarang lari gitu. Ah, jarang. Sering nih. Karena kan orang mikir ya lari ya udah asal lari aja gitu. Iya, kan. takutnya Sebenarnya- nanti pingsan lebih gimana betul. gitu kan. Lari itu ada triksnya juga ya sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman sekarang udah banyak ya media sosial, terus banyak YouTube segala macam, temen bisa cari di situ juga ya tip and triknya. Cuman kalau dari saya pribadi sebenarnya gini, lari itu ya anggap aja ini kayak misalkan kalau kita jalan lah, jalan kan kita tanpa beban ya. Iya. Nah, lari pun sama, harus kita mulai dengan paling easy. Jadi kalau misalkan kita mau mengejar kecepatan atau segala macam, itu mungkin nanti aja. Kita bertahap dulu, menyesuaikan badan. Jadi lari itu kayak misalnya kita kayak jogging, kayak bisa ngobrol, bisa sambil kayak siul-siul atau segala macam. Itu level terendah kita yang kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang sedikit agak panjang untuk bagi pemula ya. Nah, satu. Terus kedua, karena lari itu kan sifatnya high impact ya. Benturan ya, semakin kita lompatnya semakin cepat, semakin kencang, otomatis benturan kaki kita semakin kencang juga kan. Apalagi kalau teman-teman obesitas misalkan, Waduh, atau dengkul misalkan, atau misalkan orang yang jarang olahraga, otomatis kan persendian, ligamen, tendon segala macam pasti akan sedikit agak lemah ya. Nah, disarankan ini ya itu mulai dengan easy dulu, mungkin kombinasi jalan, jogging, is okay, nggak apa-apa. Karena benturan ini kalau kita terus-terusan menggapain adalah kaki kita juga kadang bisa shin splint, kemudian pelantarnya bisa kena, bahkan mungkin ankle segala macam bisa kena. Apalagi yang mungkin body weight-nya yang mungkin cenderung over ya. Nah, Over itu nggak? sayangnya juga. Nah, Over apa tuh? Overheat ya. Saya bisa over. nah. Gampangnya gini, kalau kita mau mengukur berat badan kita ideal atau enggak, sebenarnya adalah kalau kita namanya BMI, body mass index, ya perbandingan berat sama tinggi badan. Jadi berat badan dibagi dengan BMI ya. BMI ya. Kayak pernah denger gitu BMI. Itu gampang aja. Kalau misalkan kita range-nya yang saya pelajari di 2010 dari HASM, itu satuan buat kita akademis buat pelatihan olahraga, itu standarnya dulu 20 sampai 25. Cuman sekarang aku belum update lagi, katanya ada perubahan lagi, standarnya itu 19 sampai 24, something gitu. Kalau dulu standarnya itu 20 sampai 25. Oh. Gitu. Jadi hasil pembagian itu dari berat badan kita dibagi tinggi badan dikuadratkan, itu kurang lebih range-nya 20 sampai 25. Kalau kita di bawah 20 berarti badan kita underweight. Nah, untuk pelari-pelari panjang, pelari-pelari maraton misalkan kayak Kenya segala macam, itu memang dioptimalkan lebih ke underweight karena dia mengejar aerobik supaya badannya ringan kan. Tapi kalau misalkan bagi sprinter ini beda lagi. Dia harus body mass-nya strength-nya harus lebih kuat kompetitif lagi. Nah, biasanya dia cenderung di posisi ideal, badan dia Berarti ideal. endurance sama sprint tuh beda ya. Beda rumus ya. Beda rumus karena kalau aerobik itu dia menggunakan energi dalam jangka panjang, itu lebih banyak menggunakan oksigen. Kalau dibilang ototnya tipe ototnya adalah slow twist. Slow twist ini otot yang banyak digunakan untuk jangka panjang dan sifatnya dia aerobik, dia menggunakan oksigen. Nah, kalau yang sprinter ini anaerobik. Ini lebih fast twist. Fast twist ini cenderung tidak banyak membutuhkan oksigen tapi lebih ke gula, karbohidrat segala macam. Makanya sekali tembak habis gitu. Langsung boros ya. Betul, bakarnya ya. sekali maksimum di gaspol gitu. Gitu. Nah, kalau misal nih kayak Om Yudi yang Nah, begini nih, siap. umur udah 30 up ya, obesitas, overheat ya, overheat ya. Nah, itu olahraga lari untuk awal itu gimana dia? Apa jalan terus jogging kecil-kecil lah? Kalau ngomong jogging nih kan ada pace-nya ya. Nah, Jogging aja 20 tahun udah ngap saya Nah, tuh. betul. Nah, itu. Senayan tuh. Sebenarnya gini, banyak hal ya sebelum kita memulai lari sebenarnya ada namanya periodisasi umum. Nah, Apa kita tuh? bisa Apa bangun tuh? pondasi tubuh kita. Oh, mana situ. Nah, pondasi tubuh kita meliputi adalah strength, kekuatan daripada kayak saya bilang tadi kan lari itu kan high impact ya, benturan kan. Kita mau memperbaiki pondasi dulu tubuh ya. Bagi teman-teman mungkin yang jarang olahraga, lebih baik fokus dulu untuk memperbaiki kayak posturnya, terus penguatan bagian tulang-tulangnya, penguatan kita latihan beban lah istilahnya ya, atau strength training istilahnya. Nah, tujuannya adalah menguatkan ligamen, tendon segala macam sekaligus untuk memperbanyak massa otot. Bukan memperbesar ya. Kalau memperbesar kita akan jadi bodybuilder, tapi kita Oke. justru memperbanyak serabut otot itu diperbanyak dengan cara strength training. Dipadetin ya. jadi padet Betul, ya. gitu. Kalau otot kita misalkan padat banyak, otomatis lebih kokoh, lebih kuat kan. Karena kan ototnya otot rangka, dia menyatu dalam rangka, dia melindungi rangka kan. Nah, kalau dia presentasi volumenya banyak, otomatis dia lebih engage, lebih kuat. Jadi tulangnya pun akan lebih aman, lebih safe karena diprotek oleh otot-otot ini kan. Nah, gitu. Tapi ini kan berdasarkan anjuran ya harusnya ya stepnya yang harus dilalui. Cuman kan kadang orang
pengen aja saya instan segala macam. Instan gitu. It's okay sebenarnya sih ada triknya. Tapi kalau bisa ya jangan ya, tetap step by step ya. Ya kayak tadi, misalkan kita punya target yang saya mau ikut race misalnya 5 kilo, 10 kilo atau something lah misalnya ya. Boleh aja, tapi tetap harus periodisasi latihan. At least minimal seminggu ya 3 sampai 4 kali. Nah, menunya ini nanti sesuaikan aja. Kayak misalkan hari Senin misalkan cuman easy misalkan 20 menit atau misalkan 30 menit misalkan. Kalau bagi pemula kombinasinya nggak apa-apa. Dalam waktu 30 menit ini kombinasi misalnya 10 menit jalan, 20 menit jogging atau dibalik. Pokoknya disesuaikan aja. Ya jalan, lari, kombinasi terus aja. Karena otot kita punya namanya muscle memory. Semakin kita sering latih, memori kita semakin bagus. Ya, ketahanan otot semakin bagus. Nah, dimulai dari situ nanti otomatis ototnya akan improve. Nah, yang penting adalah jangan terlalu dini, artinya terlalu cepat pengen mendapat hasil. Boleh, itu asal tinggi. Nah, itu boleh aja sebenarnya karena buat penyemangat ya. Tapi harus kita flashback kembali, disesuaikan sama kondisi badan. Nah, kalau kondisi badannya satu maksudnya kita kerjanya mungkin 9 to 5 misalkan, terus dengan jarak mungkin kayak ke tempat kerja udah jauh, udah memakan waktu segala macam. Otomatis dari istirahat aja berkurang ya kan. Nah, kalau kita istirahatnya udah kurang sampai dengan kerjaan, kalau kita paksa dengan intensitas tinggi, apa yang terjadi? Badannya terlalu over. Nah, betul. Overheat ya? Betul sekali. Nah, ini jangan sampai juga ya. Makanya harus pintar-pintar menyesuaikan waktu juga. Kalau misalnya waktunya padat, segala macam, tapi saya tetap pengen menjaga kebugaran. Ya udah easy jogging aja. Yang penting nanti per minggunya itu kurang lebih kayak saya bilang tadi, 3 sampai 4 kali itu terpenuhi. Itu aja dulu. Nggak perlu tiap hari ya? Nggak perlu tiap hari. Justru bagi pemula disarankan jangan setiap hari. Supaya ada fase recovery. Jadi latihan ototnya dipacu, termasuk kardiovaskularnya, jantung, paru-paru segala macam. Otomatis nanti kalau istirahatnya kurang, bisa dipakai lusanya buat istirahat. Lusanya lagi baru latihan lagi. Jadi selang-seling gitu, itu lebih bagus. Tapi kalau nanti udah merasa lebih fit, waktunya lebih ada ya segala macam. Jadi mau tiap hari pun is okay, nggak masalah. Cuman tiap hari ini pun 2 menunya harus beda-beda. Gak boleh sama terus. Kalau misalkan hari ini interval, besok interval lagi. Nah. Biasanya kalau profesional tuh ada jadwalnya sendiri. Ada jadwal sendiri pasti. Jadwal strength training hari apa, hari long run hari apa, terus kemudian interval hari apa. Itu udah mama diprojectin gitu. Gitu. Yes. Setelah ngomong terkait ini kan kita ngomongnya teknik nih. Yep. Nah, kan ada pendukungnya pasti ada nih. Pasti. Suplemen, makanan. Pasti. Nah, itu makanan-makanan ini seperti apa sih? Apakah ada pantangannya nggak? Oke, kalau makanan itu sebenarnya kita ada 2 sumber kan, makronutrien sama mikronutrien. Kalau makronutrien udah pasti kita perlu karbohidrat, lemak sama protein. Kalau mikro kita perlu vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat bagi teman-teman pelari panjang itu harus terpenuhi ya. Kalau kita orang Indonesia kan nasi ya, oke nasi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya terbiasa dengan mungkin karbohidrat yang lain, kentang atau ubi atau segala macam, oke nggak apa-apa. Yang penting harus ada namanya karbohidrat karena ini sumber utama buat jangka panjang ya. Kedua lemak, lemak ini membantu buat kita badan kita setelah olahraga kan kita perlu cadangan energi. Ya, makanan berupa lemak. Ini membantu reproduksi sel-sel juga. Nah, ini nih lemaknya banyak. Tapi kalau cadangan terlalu banyak juga nggak bagus juga. Ya. Tuh, yang ketiga adalah protein. Nah, protein ini adalah ketika kita latihan, ya ototnya memang sengaja dirusak nih. Dalam arti bukan mencederai ya, tapi otot ini sengaja dikasih stres supaya dia nanti ada progression kembali. Jadi dikasih challenge supaya dia naik lagi. Nah, pada proses ini, fase ini biasanya otot mengalami peradangan atau sedikit kerusakan. Nah, ini perlu protein buat mensuplai itu. Badan sakit-sakit semua. Betul. Gitu Atau dibilang DOMS ya, delay onset muscle. Itu wajar, tapi gitu. Solusinya teman-teman harus cepat kasih recovery dari makanan, kemudian dari asupan air ya terutama ya, itu juga perlu banget supaya kita tidak terdehidrasi. Gitu. Nah, kalau habis olahraga langsung tidur tuh nggak apa-apa sih nggak sih sebenarnya? Nah gitu. Nah, efek tidur tuh banyak ya. Terkadang kita kelelahan juga bisa, kurang oksigen juga bisa. Ya, itu bisa. Kita harus flashback lagi atau mungkin pas latihan terlalu berat juga bisa ya. Nah, sebenarnya kalau disarankan habis olahraga juga harus fasenya harus ada cooling down, terus ada fase namanya refueling. Ini perlu ya. Karena terjadi namanya fase golden windows di mana pada saat selesai latihan kita 1 jam itu setelah latihan itu fase kita harus intake kalori untuk performance ya. Harus intake kalori, either itu mau protein atau serat atau segala macam harus karena untuk mensuplai daripada nutrisi gitu. Nah, jadi contohnya badan apa tuh contohnya? Intake paling gampang ya mungkin bisa jus, bisa protein bar atau apapun lah yang mengandung protein serat itu bagus, buah, is okay. Nah, masalahnya nih kadang kalau kita ini ya, terutama anak-anak ini habis olahraga intake-nya tuh bakso sama taichan. Nah, sebenarnya gini, karena gini orang Indonesia khususnya ya, kita kan ya ini olahraga baru memulai fase
apa ya, fase awal lah istilahnya, Awal, fase iya. awal. Jadi memang kita antara kombinasi antara lifestyle sama kebutuhan pengen hidup sehat. Ah, Nah. ini. Gitu. Kalau pengen hidup Benar-benar sehat pasti setuju kita gua. olahraga udah pasti dong ya. Nah, cuman faktor pendukungnya belum diikuti. Contohnya kayak makanan ya. Makanannya kita masih mengikuti makanan versi yang lama gitu kan. Nah, kalau nanti olahraga udah teratur atau segala macam, otomatis nanti kita akan mikir nih, habis olahraga saya perlunya apa? Kan perlu protein kan. Nah, segala macam. Nah, protein nanti akan dia pilih-pilih juga. Mungkin yang hindari agak digoreng, lebih kebakar, lebih segala macam gitu kan. Nah, Waduh, nanti akan sate. mikirnya ke sana Salah gitu. berarti. Nah, kalau bagi teman-teman sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau enjoy life ya, sebenarnya kita mikirnya adalah ada output harus ada input. Gitu aja. Kalau misalnya kita olahraga berat ya, nutrisi yang masuk Inputnya harus harus masuk banyak. banyak. Jangan sampai kurang. Kalau kurang kita katabolik. Badan kita kurang nutrisi, yang ada kita malah sakit, malah drop. Nah, ini yang disayangkan ya. Kadang kena tipes lah apa segala macam, terlalu berat segala macam kan. Karena virus banyak masuk ke kita gampang karena kita kurang nutrisi. Nah, itu yang perhatikan. Nggak apa-apa karena kita pasti produksi awal, masih fase istilahnya penjajakan lah ya. Karena kan ini olahraga lari itu sebenarnya ya ini kalau dibilang udah bertahun-tahun, tapi untuk kesini kita kan baru memulai kan istilahnya gitu. Nggak apa-apa, dengan itu aja dulu. Nanti dengan perjalanan larinya makin improve, makin target segala macam, otomatis yang lain-lain ini bukan kayak piranti yang lain lah, kayak pendukung Oh, outfitnya segala macam pasti akan gitu juga. Oh, niatin. Kalau ini mah, lain mah yang penting outfit sama foto-fotonya aja. Iya, niatnya jajan dulu sih orang olahraga. Nah, Gitu. kita ngomongin anu lah, heart rate ya. Atlet, oke. Gue tuh lari 10K, 5K heart rate tuh Langsung up. iya loh. Di kilometer mungkin 1 sampai 5 itu heart rate tuh naik, tapi Siap. setelah itu Agak mulai stabil. agak mulai stabil. Itu sebenarnya kenapa sih? Pertama gini, kita harus mempersiapkan pemanasan harus cukup. Pemanasan itu tujuannya satu menghindari namanya resiko cedera. Karena mempersiapkan badan kita lebih ready kan. Kedua, menaikkan kurang lebih temperatur suhu tubuh kita. Kalau suhu tubuh kita udah mulai naik, otomatis pernapasan, aliran darah Lancar kita ya? semakin lancar kan. Oh, Nah itu. Jadi kalau bisa pemanasannya kita ada dua, statik sama dynamic. Ini kalau bisa biasanya saya kombinasi. Ya statik itu yang cenderung diam. Dynamic itu yang selalu bergerak, kayak running wheel atau segala macam lah, itu banyak ya, pilihannya banyak. Nah, teman-teman bisa lakukan itu mungkin 10 sampai 15 menit cukup. Nah, supaya menaikkan tadi ya, ruang geraknya juga maksimal, ring of motion-nya, kemudian temperatur tubuhnya naik. Nah, otomatis kalau ini udah naik, peredaran naik, nanti kita larinya pun enak. Itu satu. Terus kedua, nah, temperatur. ya kedua, kita mulainya harus dimulai dengan easy pace dulu. Jadi jangan misalkan kita terbiasa ada target nih misalkan ya. Kalau bisa kalau lari itu namanya ada split negatif split namanya ya. Nah, ada positif split, ada negatif split. Kalau bisa dimulai dengan pelan dulu, negatif split. Jadi kita pace-nya misalkan kita punya target pace 6 nih. Kalau bisa 6.30 dulu, 6.20 atau segala macam lah. Itu dulu, nanti temperatur udah naik kayak tadi Mas Febri bilang, kok kilometer sekian udah mulai enak. Nah, itu berarti badannya udah mulai ready tuh. Nah, kalau bisa dimulai dari awal dulu, dipersiapkan dulu. Jadi pas nanti udah mulai enak, enjoy, nah baru on pace, on target gitu. Oh gitu. Berarti kalau kita ngikutin pace orang tuh emang salah, harusnya ikuti pace kita sendiri. Sebenarnya dulu sesuai ya. training gitu, sesuai training. Kalau misalnya teman-teman punya program atau punya coach, biasanya disesuaikan antara pas lari interval, tempo, long run itu biasanya udah punya pace masing-masing. Jadi nanti pas race pun kita udah tahu nih pace yang kita pakai berapa. Nah, syukur-syukur nanti pas di event itu ada namanya pacer ya. Pacer udah sesuai. Wah, ini sesuai dengan pace saya nih. Saya tinggal ngikut aja gitu. Karena biasanya nih kalau kita race kan, orang nyalip kita, wah Panas, ini panas, ya kan? Itu Ikutin biasanya. gitu. Ya, biasanya itu satu biasanya memang karena mungkin euforia daripada suatu event ya, jadi ke bawah kan. Nah, kedua mungkin ya ada ego juga. Misalkan ya yang nyelip kita ternyata sudah tua atau segala macam. Masa gua nggak bisa lagi gitu kan. Cewek pula. Cewek pula ya kan. Aduh. Ada panas, ada yang nyelip. Padahal ini intensitasnya di atas intensitas kita. Iya, Nah, ini latihan nggak dia juga. udah jauh. Betul, kita kan nggak tahu background masing-masing orang kan. Mungkin dia memang start larinya memang dari dulu sampai sekarang tetap konsisten misalkan. Jadi stamina-nya bagus gitu. Dibandingkan kita misalkan yang bolong-bolong karena sibuk dengan kerjaan atau segala macam, akhirnya latihan sedapatnya misalkan ya. Nah, kita harus flashback situ juga. Jangan sampai kita memaksakan, wah masa gue nggak bisa ngejar sama nenek-nenek ini sih gitu kan, misalnya gitu kan. Tetap on pace saja sesuai dengan enjoy yang kita latih ya. Terus kemudian kalau kita punya spot watch segala macam itu punya acuan pace juga kan, atlet bisa segala macam. monitor dari Betul, itu lebih aman karena di sini juga kita
banyak kasus-kasus yang terjadi juga ya belakangan ini di suatu event itu juga banyak ada korban-korban ya. Jadi kalau bisa tetap aware ya sama diri sendiri, maksudnya tetap mengenali kondisi badan ya. Level fitness kita harus tahu gitu ya. Jangan terlalu dipaksain banget. Boleh dipaksa, cuman harus tahu kapasiti juga gitu. Lu jangan maksa berarti. Boleh nggak sih bisa nurunin berat badan gitu? Bisa dong. Bisa ya? Lari bisa. Lari bisa dong. Pada dasarnya olahraga apapun itu kan tujuannya membakar kalori kan. Iya. Nah, tergantung dari intensitas latihannya. Nah, intensitas latihannya sama nanti periode latihannya seminggu berapa kali. Itu. Banyak sih yang bilang kalau nurin berat badan tuh bukan lari tapi jalan. Bener nggak sih? Nah, sebenarnya gini, kalau bagi teman-teman yang biasa lari, suruh jalan, nggak berasa. Contoh saya juga, ya. Jadi kemarin kan sempat viral ya. Lari itu lebih banyak membakar, jalan tuh banyak membakar kalori ya. Nah, sebenarnya gini, kalau dibandingkan lari dengan intensitas yang sama panjangnya, balik lagi ke aerobik. Aerobik itu membakar kalori dari intensitas rendah sampai tinggi dengan durasi panjang. Tujuannya adalah membakar kalori yang ada dalam tubuh kita. Nah, jalan itu kan biasanya cenderung misalkan sejam, 2 jam segala macam kan. Nah, sedangkan lari paling 30 menit selesai, 45 menit selesai. Nah, ini ya baru membakar pada saat kadar air kita. Terus kemudian kadar gula kita, terus belum lemak, belum segala macam lah, itu belum kebakar. Nah, sementara kalau jalan itu durasinya panjang, jadi dari gula, air, lemak segala macam kebakar situ. Nah, kalau kita bikin sama ya, durasinya sama ya, sama lari dengan intensitas panjangnya sama, ya otomatis akan lebih banyak lari. Karena intensitas effort kita aja kita bisa ngerasakan capek nggak? Nah, capek itu kan kita perlu effort kan. Nah, effort itu digunakan apa? Kalori, energi. Ya, energi itu terdiri dari gula, lemak, segala macam air, segala macam itu. Gitu. Makanya kalau misalnya viral, jalan kaki itu lebih banyak. Ya memang karena jalannya intensitasnya panjang, durasinya panjang gitu kan. Kalau dibandingkan sama lari dengan intensitas sama ya pasti lari akan lebih banyak. Mungkin jalan sejam itu sama dengan lari 30 menit. Ya 45 lah pasti. Karena fase pembakaran itu di bawah 30 itu baru membakar kadar air dalam tubuh kita aja. Itu. Gitu, baru tahu nih. Nah, bagi teman-teman yang biasa lari ya, suruh jalan ya nggak berasa karena intensitasnya biasa intensitas tinggi terus suruh rendah. Nah, ini buat pejalan kaki ini diarahkan ya bagi teman-teman yang baru memulai segala macam dengan intensitas panjang. Apalagi kan kalau jalan tuh low impact ya. Karena jalan ya dari kecil sampai sekarang kita jalan kan. Jadi udah terbiasa gitu kan. Mau lari jalan panjang pun ya badannya tetap ready karena impactnya dia aja nggak terlalu besar gitu. Nah, satu lagi nih. Lari sama ngopi, benar nggak sih sebenarnya? Nah, kalau sekarang tuh ini bicara pengalaman ya. Saya tuh ngopi itu baru era-era pandemi. Era pandemi. Dulu zaman saya aktif di dunia atletik itu sama pelatih saya dulu waktu saya masih aktif itu tidak boleh konsumsi kafein. Terutama kopi ya. Kenapa itu? Karena nanti cenderung badan kita akan kayak apa ya, tergantungan. Gitu. Kita harus mengandalkan nutrisi yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya kurang ya kita bikin jantung deg-degan. Kafein itu buat energi juga. Buat deg-degan juga gitu. Kafein itu sumber energi juga gitu. Jadi kalau misalkan kita terbiasa kayak kita lah contohnya saya biasa ngopi terus tidak ngopi pasti kan nyari kopi kan. Ada yang kurang gitu kan. Kayak kurang semangat atau segala macam kan. Biasa ngopi pasti ada yang kurang kan. Kalau saya nggak pengen kopi, nggak nyari kopi. Nyari agan nih. Nyari agan supaya dibikinin kopi ya. Bisa bikin kopi. Kalau dulu kita lebih cenderung ya sumber makanan yang kita peroleh yang kita mesti tapi dihindari ya kopi ya karena adiktifnya. Betul. Justru kita paling kalau kurang kita multivitamin biasanya. Gitu. Suplemen. Betul. Karena kan kandungan kayak kan kita tadi ya mikro sama makronya mungkin makronya kita dapat ya kayak karbohidratnya, proteinnya kita dapat dari makanan. Cuman kayak kandungan vitamin mineralnya kadang kan kurang gitu. Kita bisa ambil dari kalau yang suplemen yang kayak jelly itu gel. Iya. Nah, gel itu kan sebenarnya digunakan buat lari ya. Nah, itu nutrisi pada saat kita lari, refueling pada saat lari. Oh, pada saat lari. Bukan sebelum. Nah, sebenarnya ada juga sekarang makin canggih ya. Ada yang khusus buat sebelum ya. Terus during pada saat sama afternya juga. Ini ada juga. Nah, teknologi semakin bagus. Kalau dulu itu cenderung pas duringnya, pas aktivitinya. Tapi karena sekarang udah mulai bagus, mulai canggih, kandungannya macam-macam ya. Jadi bisa digunakan sebelum, terus nanti
pas larinya sama afternya. Gitu. Oh, gitu. Nah, coach, kebetulan nih kita nih sekarang kan lagi bikin event lari juga yang ada Siap. di Bali, dan kebetulan coach ini kan juga ikut tuh. Yes. Nah, kita tuh pengen tahu yang dirasakan coach event kemarin dengan dibandingkan dengan event-event lainnya gimana nih, coach? Nah, tahun kemarin tuh dilaksanakan di Bali. Masuk kan Bali itu kan memang salah satu destinasi favorit ya. Nah, terus kemudian Bali itu terkenal kan pasti kalau event-event lain kan pasti dengan tanjakan ya. Iya. Nah, Adiaksa ini beda karena memilih rute yang cenderung lebih agak sedikit flat. Landai flat. Betul. Jadi kalau teman-teman mau ngejar personal best itu bisa juga di situ. Karena elevasinya tidak terlalu menakutkan. Elevasinya. Karena orang mikir kan pasti Bali itu Iya. pasti elevasinya naik kan. Nah, ini Adiaksa ini bagus juga. Dia mencari tempat yang cenderung agak sedikit flat dan view-nya juga tidak kalah. Vibe daripada Bali ini dapat gitu. Nah, kan kita ini juga udah rutenya ini udah diukur nih sama AIM nih. IFF. Kalau udah terukur sama AIM ini efeknya apa sih sebenarnya? Nah, biasanya gini, kita kan larinya di road ya. Ada trail, ada road, segala macam ya. Ini kan kita lebih road kan. Kalau sudah tersertifikasi, itu kan tersertifikasi dari IFF ya. Nah, biasanya dari rute itu kan dia akan memilih rute yang bagus buat pelari. Nah, tuh. Terus jarak segala macam itu udah ada standarnya sih. Jadi kalau udah masuk daripada label itu otomatis sudah safe buat pelari. Dalam arti ini layak buat pelari gitu. Udah sertifikat. Yes, Udah betul. sertifikasi. AIM itu apa? Iya, AIM itu asosiasi apa? Itu apa kalau dibilang itu seperti saya Kayak pernah rumahnya juga. ya, rumahnya Jadi pelari kalau atletik itu punya namanya IFF. Nah, itu badan yang menaungi atletik gitu. Jadi kayak label-label apa namanya road race lari itu pasti under dia. Oh, gitu. makanya Kalau- payungnya. Betul. Kalau sepeda kan ada namanya UCI. Nah, kalau lari ada IFF gitu. Itu yang menaungi daripada lari. Atletiknya lah, itu induknya gitu. Kalau kayak bulu tangkis kan BWF. nah itu. Jadi PSSI. masing-masing ada. Betul. Bola PSSI. Nah, itu ada payungnya sendiri-sendiri gitu. Nah, kalian bagi yang yang berminat untuk ikut di event Adiaksa International Run tahun 2025, kita udah open pre-sale registrasi yang akan dibuka pada tanggal 23 November 2024 nanti, dan itu bersamaan dengan event Discovery Run, dan lokasi boothnya ada di Discovery Man South Beach Corridor. Nah, jangan lupa untuk datang ke booth Air 2025 di bulan tanggal berapa ya? Nah, tanggal berapa tuh? Tanggal 23 November 2024 di Bali, cuma di Bali. Dan Minggu ini berarti ya, minggu ini ya. minggu ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan untuk presale ini slotnya sangat terbatas. Jadi siapa cepat, siapa dia dapat. Nah, siapa cepat? Bulan nih, saya telat pokoknya gitu aja. Dan ini good newsnya ya, tahun ini ada kategori baru lagi ya. Ih, benar, ada kategori baru. Apa? Half marathon. Half marathon. Tuh. Itu apa tuh? HM. oh. Tapi kalau HM sama full marathon disuruh pilih mana? Kalau saya pribadi untuk saya sekarang kan memang waktu latihan saya agak kurang. Jadi saya lebih priority untuk HM. Nah, Gitu. tapi pernah full marathon. Full marathon sudah kalau bilang Terakhir kapan? Terakhir. tahun lalu. Tahun lalu habis Berlin langsung Istanbul. Wih, di luar negeri ya. Negeri ya. Gitu. Dulu tuh setiap tahun paling enggak tiap tahun tuh saya pasti minimal 5 sampai 6 kali maraton pasti. Dalam negeri ya. Oh, dalam negeri. Dalam Yang luar negeri? Dalam luar negeri paling enggak setahun sekali, paling enggak. Rasanya gimana tuh lari di luar negeri? Nah, sebenarnya gini, ya so-so hampir sama ya. Cuman kalau kita lihat di luar tuh kan perbedaan temperatur suhu ya, termasuk apa namanya cuaca segala macam ya. Kalau luar cenderung lebih enak lah ya, apalagi Eropa segala macam ya, itu lebih enak, lebih adem satu. Terus kedua, startnya nggak sepagi kayak kita. Tapi karena emang masih dingin kan. Masih dingin betul. Mereka jam 9 baru start. Dan jam 9 tuh ada wave-nya lagi. Misalnya kita di wave A nih ya. A itu di belakangnya biasanya atlet internasional biasanya. Nah, terus habis itu baru B, baru C dan seterusnya. Oh, nah, ada itu grading ada ya? grade-nya masing-masing. Jadi nanti misalkan start jam 9, mungkin 9.30
jam 10 atau segala macam. Jadi ada jam-jamnya juga gitu. Itu Emang enak juga. enak ya jalan-jalan ke luar negeri, di sana cuma lari. Bisa lari sekalian. Luar biasa. Cuma Kalau atlet beda emang. Beda. Kalau dulu, nah event itu memang nggak setenar sekarang ya. Dulu tuh World Major Marathon itu ada 6 star namanya ya, ada 6 ya. Itu Apa nggak aja tuh? Six itu. ada, pertama ada Tokyo, kemudian ada London, ada Boston, kemudian ada Berlin, Chicago sama New York. Oh Chicago ya. New York itu. Nah, Udah pernah ikut yang saya dapat bilang berapa tuh? Dari 6 dapat berapa? baru satu. yang Berlin. Cenderung saya sebenarnya kalau di luar tuh saya mikirnya adalah nyobain justru maraton-maraton yang enak tapi tidak terlalu populer. Nah kalau ini kan memang ya udah terjamin lah karena ini memang ini udah labelnya internasional dan ini WMM ini dinamain jadi EF juga. Nah EF itu punya label, ada silver, ada gold, ada platinum. Nah ini tuh kategori mungkin kalau nggak salah gold atau platinum, lupa saya ya untuk kategorinya. Jadi kalau race yang labelnya EFF itu berdasarkan label ada itu, labelnya. nah itu grade-nya paling bagus. Nanti ada grade-nya Kalau kita. yang platinum apa itu? Nah Dari 6 itu ya, yang platinum yang mana? Nah, aku kurang update itu, belum update yang mana? berarti mana. Cuman grade-nya dia tuh udah di atas rata-rata karena dia udah 6 star kan, udah kategori WMM. Jadi dia adalah maraton yang memang suggest sepanjang rute itu full cheering zone. Oh, Dalam iya. full cheering zone. Gitu. Dan jaraknya orang di pinggir-pinggir jalan. betul, banyak banget itu. Itu salah satu dia mendapatkan label itu, satu memang jaraknya presisi, ya kedua sepanjang jalur itu memang dipenuhi dengan cheering zone. Kemudian dari segi steril, dia akan steril banget. Terus dari segi water station segala macam, medik segala macam. Lengkap ya. Dia memang qualified udah Gitu. Makanya dia mulakan label itu juga tidak asal-asal gitu. Banyak Asal-asalan. banyak Ternyata ininya. banyak yang di value yang Betul. diukur ya. Tuh. Kalau luar sih saya cenderung Thailand, Malaysia, Singapura, Australia itu paling. Yud, kalau keluar kemana Yud? Ke Blok M aja ya cari makan ya. Tapi kalau sekarang lagi hype juga, jadi hampir semua orang tuh mengidolakan ke sana. Gak apa-apa. Jadi kan mungkin salah satu kalau dibilang ya maskotnya lah ya. Jadi kita mengejar maskotnya gitu. Kalau kita mah takut kesasar gitu ke luar negeri mah. Gak akan kesasar kalau Di sini orang yang nggak pernah keluar negeri ya ini. Oke, sebenarnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita bahas bersama Coach Andi. Mungkin kita buat chapter 2 kali sama Coach Andi ya. Karena seru loh nambah pengetahuan terkait lari ini. Apalagi bagi orang-orang FOMO gitu ya kan. FOMO lari yang cuma beli baju sama sepatu yang mahal lah ternyata. Betul. Latihannya cuma sekali, sebulan sekali ya kan. Ternyata banyak tips dan triknya gimana lari dan pola makan. Terus porsi latihan juga ada. Betul. Masih banyak hal lagi. Dan karena waktunya ini sudah panjang banget ya percakapan ini. Dan ini kalau kita mau lanjutin juga nggak akan ada habisnya. Maka kita nanti di episode berikutnya aja sama Coach Andi. Kedua lah. Mungkin after acara lari ya kan. Nah, lari kita sendiri ya kan. Nanti kita bisa ngerti. Badannya udah kerusen. Nah, ini ya challenge ya. Challenge ya. Betul. Challenge ya. Kita challenge Yudi. Sekarang bobot lu berapa nih? 196. Kita lihat berat badan di podcast chapter kedua sama Coach Andi turun enggak nih? Iya kan? Kasih jalan. Challenge ya. Terus ada pesan nggak buat para pelari adik saya ini nih yang pada mau berlatih? Yang mau FOMO ya. Untuk pelari, is okay, nggak apa-apa. Sekarang mungkin lagi semangat-semangatnya, nggak apa-apa. Ikutin aja. Mumpung hype-nya juga masih naik. Yang terpenting adalah tetap sesuaikan dengan kapasitas. Dalam arti tidak terlalu memaksakan. Latihan harus dilatih ya. Karena dengan latihan kita pasti akan dapat sesuatu yang kita mau ya. Latihan yang konsisten ya. Kemudian yang teratur, terukur ya. Nggak usah terlalu dini banget atau terlalu banyak. Yang penting konsisten aja dulu, nanti pasti akan hasilnya mengikuti. Kemudian nutrisi jangan lupa ya, karena kita udah olahraga, otomatis nutrisinya mesti seimbang. Karena kalau nutrisinya kurang, badan kita bukan perform, justru akan mengalami regression atau penurunan. Ketiga adalah istirahat. Nah, istirahatnya mesti cukup juga, karena badan kita udah capek, udah seharian mungkin udah olahraga, udah beraktivitas segala macam. Istirahatnya mesti cukup, karena dengan istirahat
badan kita bisa terrecovery dengan baik lagi gitu. Jadi sel-sel yang tadinya kita gunakan untuk olahraga, kita gunakan istirahat supaya dia terrecovery dengan baik lagi. Gitu. Oke, karena waktu juga yang mengakhiri pertemuan ini udah lebih dari 15 menit kita berbincang tentang tip dan trik dari lari dan pola makan yang benar, asupan yang benar, dan kita nanti akan ada chapter kedua lagi sama Coach Andi dengan satu challenge buat Om Yudi, berat badannya turun nggak kira-kira. Oke, thank you so much para sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Gue hampir nyebut Justisia lagi tadi. Oke, thank you. Yuk, sampai jumpa di episode berikutnya. Close the door.